Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Luisa Santoso, NIM 23K10012. Pada kesempatan ini, saya akan membahas hasil tugas akhir mata kuliah data mining saya yang berjudul Analisis Pola Pembelian Pelanggan E-commerce menggunakan teknik clustering K-means untuk optimasi penjualan. Ini untuk topik dan masalah yang saya angkat. Mengapa saya angkat topik ini? Karena saat ini banyak e-commerce memiliki data transaksi besar, namun strategi promosinya itu seringkali kayak dipukul rata. Jadi promo-promo yang diberikan ke orang itu semuanya sama. Akibatnya promosi menjadi tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, tujuan proyek ini adalah melakukan segmentasi pelanggan untuk mengidentifikasikan siapa pelanggan yang pasif, reguler, dan loyal, sehingga bisa memberikan perlakuan spesifik ke setiap pelanggannya. Ini dataset yang saya gunakan, e-commerce data, e-commerce customer data. Untuk datasetnya, saya ada jumlah transaksi, total belanja, frekuensi kunjungan, sama rata-rata pembelian. Mari kita lihat flow pengerjaan saya. Proses ini itu mengikuti standar data mining pipeline. Yang pertama ada load data. Saya mengimpor dataset customer data tadi ke dalam RStudio. Data ini tuh berisi rekam jejak transaksi pelanggan yang mencakup total uang yang dibelanjakan, frekuensi kunjungan, dan jumlah transaksi. Ini adalah bahan baku utama untuk analisis kita. Selanjutnya ini tahap preprocessing. Ini tahap paling krusial. Pertama, saya menangani data kosong dengan mengisinya menggunakan nilai median agar integrasi datanya terjaga. Kemudian saya melakukan normalisasi Z-score. Ini wajib dilakukan karena atribut total belanja memiliki angka jutaan, sedangkan frekuensi itu hanya puluhan. Tanpa normalisasi, algoritma akan bias dan hanya fokus kepada uang. Jadi mengabaikan loyalitas kunjungannya. Langkah ketiga, menentukan jumlah kelompok dengan metode elbow. Saya melakukan simulasi pembagian klaster dari 1 sampai 10. Langkah keempat itu ada modeling. Saya menjalankan algoritma K-means dengan parameter K sama dengan 3. Dengan N startnya sama dengan 25. Algoritma ini bekerja untuk dengan mengelompokkan pelanggan berdasarkan kemiripan jarak data mereka, Euclidean distance. Hasil akhirnya setiap pelanggan itu memiliki data baru nantinya. Apakah kayak mereka masuk di klaster pertama, kedua, atau ketiga. Selanjutnya yang kelima ada interpretasi. Saya menganalisis rata-rata perilaku dari klaster yang terbentuk. Jadi ada 3 klaster nantinya, itu klaster pasif, reguler, sama loyal. Setelah melihat flow-nya, sekarang kita masuk ke implementasi teknis di RStudio-nya. Import data, ini untuk mengimpor data, terus REGSF untuk memanggil dataset kita. CAT ini untuk sistem itu mengonfirmasi datanya berhasil dibaca. Jadi artinya data mentah kita tuh sudah masuk ke memori R dan siap diolah. Terus ini untuk inspeksi awalnya itu ada str data, itu untuk mengecek tipe data, angka atau teks, soalnya penting memastikan komputer itu membaca harga sebagai angka bukan tulisan. Terus yang summary data ini untuk menampilkan statistik dasar seperti min, max,
sama rata-ratanya. Terus ini logikanya itu algoritma K-means itu akan error jika ada data kosong NA. Proses ini itu kan melakukan looping di setiap kolomnya. Kalau kolom itu berisi angka dan ada yang kosong isna, lubang itu akan ditambal dengan nilai median. Kenapa median? Karena lebih aman median daripada rata-rata, karena tidak mudah terpengaruh oleh data ekstrem atau outlier. Ini untuk tujuannya itu K-means bekerja dengan menghitung jarak matematika. Ia tidak bisa menghitung jarak pada data teks gitu. Kode ini membuang semua kolom teks dan hanya menyisakan kolom angka untuk dianalisis. Selanjutnya, sini ada standarisasi data Z-score. Ini untuk normalisasi. Fungsi scale ini itu mengubah semua angka ke dalam format Z-score. Terus ini ada Nah, ini untuk tujuannya itu kita tidak tahu kan harus membagi pelanggan itu menjadi berapa kelompok. Nah, proses ini itu mencoba membagi data dari 1 sampai 10 cluster, lalu menghitung tingkat errornya dengan withins. Terus ini outputnya nanti. Terus di sini ada eksekusi algoritma K-means. Set 42 ini mengunci keacakan. Jadi biar kalau misal kodenya dijalankan ulang besok itu hasilnya tetap sama persis. Terus untuk K-means result ini, K-means data scale ini itu otak dari program ini. Terus yang center 3 ini berarti dibagi jadi 3 kelompok, dan N-start 25 ini adalah algoritma akan mencoba 25 posisi awal berbeda untuk mencari hasil pengelompokan terbaik yang paling stabil gitu. Terus yang data cluster ini menambahkan kolom baru bernama cluster ke data hasil berisi label 1, 2, 3 untuk setiap pelanggannya. Ini untuk visualisasi sama profiling tiap klasternya. Nah, agregat di sini itu menghitung rata-rata perilaku tiap kelompok. Contohnya tuh kayak klaster 1 rata-rata belanjanya berapa, klaster 2 berapa. Ini dipakai untuk memahami sifat dari kelompok-kelompok tersebut. Terus yang plot ini untuk membuat grafik scatter plot untuk membuktikan secara visual bahwa kelompok tersebut tuh terpisah dengan jelas. Sama ini untuk interpretasi bisnis otomatisnya. Fungsinya itu bagian ini bukan standar K-means, tapi tambahan logika saja. Logika if else ini jika belanja tinggi, sering beli, pelanggan bernilai tinggi atau loyal. Terus kalau misal resensinya tinggi, tapi lama tidak belanja, akan diberi label pasif. Sisanya label pelanggan rata-rata. Manfaatnya itu kita tidak perlu membaca label angka secara manual. Jadi komputer langsung memberi kesimpulan bisnisnya. Ini ringkasan bagian code yang sekiranya
Jadi saya sudah meringkas beberapa code untuk cleaning, normalisasi, terus ini untuk elbow method sama K-means clustering, terus sama coding dan solusi bagian interpretasi. Ini adalah hasil dan visualisasi. Yang sebelah sini itu metode elbow. Bisa dilihat dari 1 sampai 10 cluster ini. Itu terlihat jelas patahan di bagian K3 ini. Penurunan drastis yang berhenti di angka 3 berarti membagi pelanggan menjadi 3 kelompok adalah hal yang paling optimal secara matematisnya. Terus untuk yang ini pemisahan cluster dengan scatter plot ini dibagi menjadi 3. Cluster 1 itu untuk cluster pasif, pelanggan pasif, cluster 2 untuk yang pelanggan reguler, terus cluster 3 itu untuk pelanggan yang loyal. Untuk sumbu X di sini itu artinya frekuensi transaksi. Semakin ke kanan artinya semakin sering berbelanja. Sedangkan sumbu Y ini itu untuk total belanja. Semakin ke atas berarti uang yang dikeluarkan itu semakin banyak. Terus angka 0 yang ada di sini itu merepresentasikan nilai-nilai karena data sudah distandarisasi. Misal kita lihat di sini customer yang hijau ya. Yang hijau ini berarti loyal. Nah, ini adalah klaster pelanggan loyal. Jadi posisi mereka itu tinggi di kedua sumbu. Artinya itu mereka paling sering datang dan paling sering menghabiskan uang. Ini adalah aset berharga bagi toko. Terus untuk yang hitam ini itu klaster pasif. Itu artinya aktivitas mereka itu belanja rendah dan berdasarkan data resensi mereka sudah jarang kembali, berisiko tinggi untuk meninggalkan tokonya. Terus yang reguler di klaster 2 bisa dilihat di sini. Performa belanja mereka itu standar, tidak terlalu tinggi tetapi konsisten. Kelompok ini memiliki potensi untuk kita mendorong menjadi pelanggan yang loyal. Ini untuk kesimpulannya, K-means itu efektif untuk segmentasi, memberikan insight actionable untuk bisnis dan dapat dikembangkan juga dengan algoritma lain. Karakter dan rekomendasi bisnis untuk pelanggan. Untuk yang pasif, karakternya itu belanjanya rendah, jarang. Rekomendasi yang bisa diberikan itu mungkin promo dan voucher. Untuk reguler, itu karakteristiknya belanja sedang, efisien. Rekomendasinya itu cross-selling sama rekomendasi produk. Untuk yang loyal, karakteristiknya itu belanja tinggi dan sering. Rekomendasinya itu layanan VIP atau loyalty reward. Sekian video dari saya. Sebagai kesimpulan, proyek ini itu membuktikan bahwa algoritma K-means sangat efektif untuk segmentasi pelanggan e-commerce. Dari sekumpulan data yang rumit, kita berhasil menyaringnya menjadi 3 persona bisnis yang jelas, yaitu pasif, reguler, sama loyal. Dengan implementasi coding ini, perusahaan tidak lagi menebak-nebak, melainkan mengambil keputusan berbasis data. Strategi promosi menjadi lebih hemat biaya dan tepat sasaran tentunya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.